Lagi-lagi Romi melihat bunga yang hanya duduk terdiam. Lalu dia berkata kepada Winda, "Secepatnya aku akan pulang sayang. Aku pun juga sangat merindukanmu." Ingin rasanya bunga menangis, namun dia menahannya. Ini sudah takdir baginya, menikah dengan laki-laki yang belum pernah dia kenal. Malam itu Romi menghabiskan separuh malamnya dengan Winda melalui telepon. Sementara bunga hanya bisa duduk merenungi nasibnya. Setelah mengakhiri teleponnya, Romi kemudian duduk di hadapan bunga. Dia berkata, "Jadi namamu Bunga? Oh ya, namaku Romi. Jadi sekarang kita adalah suami istri." Bunga tak berkata apapun. Romi kembali berkata, "Kemarin malam aku bertemu dengan kekasihmu. Kalau tidak salah namanya Umar. Kenapa kamu meninggalkan dia? Kenapa kamu tidak menolak lamaran dari orang tuaku? Kamu tidak hanya menghancurkan hubunganmu dengan Umar, tapi juga menghancurkan hidupku. Jujur saja, wanita yang tadi bicara denganku, namanya Winda. Dia adalah kekasihku." Bunga masih diam 1000 bahasa. Romi kembali berkata, "Aku dan Winda sudah menjalin hubungan cukup lama. Kami saling mencintai. Dan aku tidak bisa hidup tanpa dia. Demi orang tuaku, aku terpaksa menikah denganmu. Oh ya, ini sudah larut malam. Sebaiknya kamu tidur. Dan satu hal lagi, mungkin di mata orang-orang, kita adalah suami istri. Tapi kenyataannya, anggap saja kita adalah teman. Mengerti?" Romi kemudian tidur di atas sofa yang berada tak jauh dari tempat tidur mereka. Sementara Bunga berusaha menahan air matanya. Dia teringat dengan ayah dan ibunya. Dia teringat dengan neneknya. Dia juga teringat dengan Umar, orang yang sangat dia cintai. Tetapi takdir berkata lain. Bunga harus menikah dengan pria yang sama sekali tidak dia kenal, bahkan tidak mencintainya. Tak terasa mentari telah bersinar terang, menyinari desa itu. Tetapi tidak dengan hati Bunga. Bunga kemudian bangun dan melihat Romi masih tidur di atas sofa itu. Dia tak berani membangunkannya. Dia hanya berani melihatnya dari kejauhan. Setelah itu Bunga keluar dari kamar. Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Romi baru bangun dan melihat ke sekeliling kamarnya. Dia tak melihat Bunga ada di dalam kamar itu. Lalu dia keluar dan dia melihat ayah dan ibunya di dapur. Setelah mandi, Romi, Bunga, ayah dan ibunya sarapan bersama. Di saat mereka sarapan itu, Romi berkata kepada ayah dan ibunya bahwa dia harus segera kembali ke kota karena banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Ibunya kemudian berkata, "Kenapa kamu terburu-buru sekali pulang ke kota, Nak? Tidak bisakah kamu tinggal selama seminggu lagi? Ibu masih ingin berlama-lama denganmu." Romi melirik Bunga yang hanya tertunduk, lalu kembali berkata, "Maaf ibu, bukannya aku tidak mau, tetapi di kota banyak pekerjaan yang menantiku." Ayahnya lalu berkata, "Jika itu masalah pekerjaan,
Ayah dan ibu tidak bisa berbuat apa-apa, nak. Romi kemudian berkata, "Iya ayah, lagi pula pernikahannya kan sudah selesai." Bu Yosi kemudian berkata, "Nak Bunga, kamu bersedia kan ikut dengan Romi ke kota?" Romi dengan cepat berkata, "Tentu saja Bu, Bunga akan ikut bersamaku ke kota. Dia kan sekarang sudah menjadi istriku. Jadi kemanapun aku pergi, dia harus ikut Bu. Iya kan Bunga?" Bunga hanya tertunduk tak berkata apapun. Dia hanya mengangguk dengan pelan. Setelah mereka sarapan, Bu Yosi menemani Bunga ke rumahnya untuk membereskan barang-barang yang akan dibawa Bunga ke kota, dan sesekali memberi nasihat kepada Bunga. Bu Yosi juga berterima kasih kepada Bunga karena telah bersedia menjadi istri Romi. Setelah membereskan beberapa barang yang akan dibawanya ke kota, Bunga pergi ke makam ayah, ibu, dan neneknya. Sementara Bu Yosi kembali ke rumahnya. Di hadapan makam kedua orang tua dan neneknya, Bunga berkata, "Ayah, ibu, nenek, besok Bunga akan pergi. Bunga mohon, kalian semua mendoakan Bunga, agar Bunga bahagia di kota bersama dengan suami Bunga. Aku akan sering datang mengunjungi kalian." Di saat Bunga menangis di hadapan makam ayah, ibu, dan neneknya, tiba-tiba Kumala duduk di sampingnya dan merangkulnya. Kumala berkata pada Bunga sahabatnya, "Jangan menangis Bunga. Tentu kami akan mendoakan kamu selalu bahagia di sana, bersama dengan suamimu Romi. Dan aku sebagai sahabatmu, berharap kamu tidak pernah melupakan kami di sini. Setelah menjadi orang kota, tetaplah menjadi Bunga yang sekarang, yang cantik, baik, dan sederhana. Aku akan selalu merindukanmu saat-saat kita pergi bekerja bersama. Sekarang, aku tidak punya teman lagi. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting, sekarang kamu bahagia, Bunga." Bunga kemudian teringat dengan apa yang terjadi semalam, tentang semua pembicaraan antara Romi dan Winda kekasihnya. Seketika air matanya terjatuh membasahi pipinya. Kumala kemudian berkata kepada Bunga, "Jangan menangis. Kalau kamu menangis, aku juga akan menangis. Kamu tidak boleh menangis, Bunga, karena ini adalah hari bahagiamu. Aku yakin Romi adalah laki-laki yang baik. Dia pasti akan sangat mencintaimu dan menyayangimu. Dan yang pastinya, dia akan selalu menjagamu di sana. Percayalah padaku. Jadi, sekarang tersenyumlah." Saat malam tiba, di kamarnya Romi berkata pada Bunga, "Sebelum kita pergi, apakah kamu tidak pamit kepada kekasihmu Umar? Dia pasti akan sangat merindukanmu. Jadi, sebaiknya kamu katakan padanya kalau besok kamu akan ke kota.
Apa kamu mau meminjam teleponku untuk menghubungi dia? Bunga berkata dengan pelan. Tidak, tidak perlu. Lagi pula, aku dan dia sudah lama tidak berhubungan. Kemudian Romi berkata, "Oh, benarkah? Aku pikir kalian masih berhubungan. Jika kalian masih berhubungan juga tidak apa-apa." Malam itu berlalu sama seperti kemarin malam. Romi menghabiskan hampir separuh malamnya untuk berbicara dengan Winda di telepon. Sementara Bunga hanya bisa menjadi pendengar setia. Meski hatinya hancur, tetapi Bunga tak bisa berkata apapun. Keesokan paginya Romi mencari Bunga di rumah. Namun Bunga tak nampak di dalam rumah itu. Kemudian Romi bertanya pada ibunya, "Kemana Bunga pergi, Bu?" Bu Yosi berkata, "Mungkin dia pergi ke makam kedua orang tua dan neneknya, Nak." Kurang lebih 1 jam Romi menunggu Bunga. Akhirnya Bunga pun datang. Romi lalu menghampirinya dan berkata, "Kamu dari mana saja? Kenapa lama sekali? Apa kamu tidak melihat ini sudah jam berapa? Bisa-bisa malam baru kita tiba di rumah." Bunga kemudian berkata, "Aku baru saja dari rumah dan mengunjungi makam kedua orang tua dan nenekku untuk pamit kepada mereka." Romi kembali berkata, Oke. Kalau begitu cepatlah ambil barang-barangmu dan masukkan ke dalam mobil." Setelah berpamitan kepada kedua orang tua Romi, yaitu Pak Doni dan Bu Yosi, dan beberapa warga yang datang untuk melihat kepergian mereka, akhirnya Romi dan Bunga berangkat ke kota. Di sepanjang jalan Romi dan Bunga tak saling bicara, hingga akhirnya sampailah mereka di rumah Romi. Saat membuka pintu dan mempersilahkan Bunga masuk, Romi berkata, "Selamat datang di kehidupanmu yang baru, Bunga, dan semoga kamu menikmatinya."